Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Brianti, calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya akan menyelesaikan tugas koneksi antar materi pada modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Kesimpulan saya tentang perubahan keterampilan dan sikap sebagai pemimpin pembelajar adalah bahwa guru yang memiliki kompetensi sosial dan emosional yang baik akan lebih efektif dan menciptakan kenyamanan di dalam proses pembelajaran, sehingga dapat membawa dampak positif bagi lingkungan belajar. Selain itu, sebagai pemimpin pembelajaran, seorang guru dapat menerapkan keterampilan dan sikap sesuai dengan aspek sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi seperti kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif seperti pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain yang merupakan contoh sikap kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan positif melalui keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah saya pelajari dengan modul-modul sebelumnya memiliki keterkaitan. Contohnya seperti modul 2.2 dengan modul 1.1, yaitu salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidik harus bisa menjadi pamong di dalam pembelajaran dengan menuntun dan mewujudkan pembelajaran yang berhamba kepada anak. Pendidik harus bisa menuntun anak dalam pembelajaran dengan mendampingi anak tidak hanya pada perkembangan kognitifnya, tetapi juga perkembangan sosial emosionalnya. Kemudian pembelajaran sosial emosional ini bisa diimplementasikan pada pembelajaran budi pekerti seperti olah rasa, olah pikir, dan olahraga. Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.2. Kedua modul ini mempunyai korelasi karena dengan mempunyai nilai dan peran guru penggerak, seorang pendidik akan lebih mudah untuk menerapkan pembelajaran sosial dan emosional untuk peserta didik. Dengan kata lain, menerapkan pembelajaran sosial dan emosional kepada peserta didik akan mengasah dan meningkatkan nilai dan peran sebagai guru penggerak. Dalam proses pembelajaran ini, tidak hanya guru yang harus mempunyai keterampilan pembelajaran sosial dan emosional, tetapi juga harus bisa menumbuhkan keterampilan sosial emosional kepada murid sebagai bekalnya kelak menjadi individu yang berkarakter. Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.3, pembelajaran sosial dan emosional merupakan salah satu elemen penting yang bisa mendukung terciptanya visi guru penggerak, kompetensi pembelajaran sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dapat mewujudkan peserta didik yang mempunyai karakter profil pelajar Pancasila, yang mana hal ini sebagai tujuan dari sebuah perubahan yang ada dalam visi dari guru penggerak. Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.4, pembelajaran sosial dan emosional dengan menumbuhkan kompetensi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab pada siswa akan sangat mendukung menciptakan budaya positif di sekolah. Kaitan modul 2.2 dengan modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu kegiatan yang bisa menumbuhkan kompetensi-kompetensi dalam pembelajaran sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Tentu hal ini guru sudah menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, karena pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Sebelum mempelajari modul ini, saya hanya melaksanakan pembelajaran kognitif saja. Saya berpikir bahwa kompetensi sosial dan emosional akan terbentuk dengan sendirinya bersamaan dengan pembelajaran di kelas. Setelah mempelajari modul ini, ternyata saya sadar bahwa pembelajaran sosial emosional sangat penting diterapkan di sekolah, khususnya pengimplementasian 5 kompetensi sosial emosional. Siswa yang berkembang pembelajaran akademik serta pembelajaran sosial dan emosionalnya tentu akan mudah mencapai tugas-tugas perkembangan psikologisnya sehingga membantu dalam mencapai masa depannya. 3 hal mendasar yang penting yang saya pelajari adalah
peningkatan 5 kompetensi sosial emosional yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kesadaran penuh, mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional dengan menggunakan teknik STOP. Menciptakan lingkungan belajar yang suportif dan peningkatan sikap pada diri sendiri, toleransi terhadap orang lain, dan lingkungan sekolah. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah, bagi murid-murid, pengajaran eksplisit yaitu dengan melakukan pengajaran yang memastikan murid memiliki kesempatan yang konsisten dalam menumbuhkan, melatih, dan berefleksi tentang 5 KSE dengan cara yang sesuai dan terbuka dengan ragam budaya. Pembelajaran akademik terintegrasi KSE yaitu dengan mengintegrasikan KSE ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran akademik maupun non-akademik. Keterlibatan murid yaitu mengajak warga sekolah menghormati dan meningkatkan perspektif dan pengalaman murid dengan melibatkan murid sebagai pemimpin, pemecah masalah, dan pembuat keputusan. Bagi teman sejawat, menjadi teladan yaitu menerapkan KSE dalam peran dan tugas saya sebagai pendidik serta menciptakan budaya saling memberi apresiasi dan menumbuhkan rasa empati dengan teman sejawat. Belajar yaitu membiasakan melakukan refleksi KSE pribadi, berkolaborasi antar rekan sejawat, mengembangkan pola pikir bertumbuh, memahami tahapan perkembangan murid, dan berbagi praktik baik. Berkolaborasi yaitu membuat kesepakatan bersama-sama, membuat komunitas belajar profesional, membuat sistem mentoring rekan sejawat, dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan program atau kegiatan-kegiatan sekolah. Demikian tugas koneksi antar materi yang sudah saya jabarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan.